Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kebaikan anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita terus setia mengikuti renungan kita. Melalui renungan iman kita ditambahkan dan kita dikuatkan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai ayat 14 dengan perikop hikmat yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh, itu pun sia-sia. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah nama baik dan hikmat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat Tuhan, ada pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Berarti orang meninggal selalu meninggalkan hal-hal yang baik maupun yang buruk, yang selalu diingat orang turun-temurun. Sayangnya sidang jemaat Tuhan, orang-orang lebih banyak meninggalkan hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Demi mendapatkan harta dan kekuasaan, mereka rela melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Inilah yang sering
dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, orang-orang yang berdosa. Seorang terkasih, berbagai hal dalam dunia ini yang begitu mempesona membuat manusia seakan-akan lebih memiliki hasrat untuk mencintai dunia dan apa yang ditawarkannya pada kita daripada mengasihi dan mengagumi Sang Pencipta, yaitu Allah. Dunia menarik dengan memberi sebuah jalan pendek, jalan pintas untuk membuat manusia dapat mengecap manisnya hidup, kesenangan hidup. Akan tetapi sedang jemaat Tuhan, manisnya hidup yang ditaburkan oleh dunia itu mempunyai limit atau batas, ada batasannya. Dan akhirnya berujung pada dampak hidup yang pahit atau kesia-siaan. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Ya sedang jemaat Tuhan. Makanya pada renungan kali ini saya tertarik untuk belajar dari kisah tokoh Alkitab yang dikatakan paling berhikmat dalam perjanjian lama, yaitu Raja Salomo. Saya sangat tertarik ya. Karena Raja Salomo mengungkapkan perjalanan hidupnya. Kalau kita di luar Tuhan, semuanya akan sia-sia. Seorang terkasih pertama akan mencermati tradisi Yahudi yang memberikan sebuah pemaparan sejarah bahwa Raja Salomo menulis kitab pengkhotbah ini pada masa tuanya. Itu bisa terlihat bagaimana isi kitab ini yang penuh dengan kemerosotan hidup Salomo. Dari dia menyembah berhala, mempunyai gundik yang banyak, dan memuaskan hidupnya dengan hal duniawi. Hal-hal itu lantas membuat dia merasakan ternyata itu hanya sebuah nafsu belaka yang tidak ada manfaatnya. Makanya kitab pengkhotbah ini mencatat begitu banyak renungan sinis dari Raja Salomo dan kehampaan usaha dalam mencari kebahagiaan hidup yang sia-sia dari Raja Salomo. Padahal sedang jemaat Tuhan, Raja Salomo sudah mendapati segalanya, dan dia orang yang pernah ada di dunia, bahkan tidak akan ada lagi seperti dia, orang yang berlimpah harta, memiliki hikmat, memiliki kehormatan, dan memiliki kekuasaan. Tetapi lebih daripada itu, sedang jemaat Tuhan, hanya membuat Salomo akhirnya mengatakan semuanya sia-sia. Sia-sia itu menyangkut akan sesuatu yang sementara, yang tidak akan bermakna atau bermanfaat, hingga aplikasinya dan tidak berdampak baik. Karena di luar Allah, kita akan mengalami kesia-siaan. Ingat ya sedang jemaat Tuhan. Semua itu terjadi karena Salomo terlepas kepekaan untuk menghadirkan Allah dalam setiap aspek hidupnya. Dia meninggalkan atau menutupi pemikirannya yang benar akan Allah dan melihat semuanya itu dengan kacamata dia sendiri. Saudara terkasih, saya berpikir memang penting untuk segala hal melihat Kristus dan merasakan hadirnya supaya yang dijalani tidak berlalu dengan sia-sia. Ya, kita harus memandang Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan pekerjaan kita. Kitab pengkhotbah mengingatkan bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak merupakan komoditas yang sangat mahal pada zaman kuno, pada zaman dahulu. Tetapi bagi pengkhotbah, nama yang harum lebih baik lagi. Jika kita memiliki nama yang harum, maka pada hari kematian, hari tua kita, apa yang kita tinggalkan adalah keharuman yang melebihi minyak mahal, sedang jemaat Tuhan. Kalau kita meninggalkan kebaikan nama yang baik, maka nama kita akan dikenal. Berkaitan dengan hal yang ini, pengkhotbah mengatakan bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka kita dapat melihat kesudahan seorang yang kita kasihi, yang telah menjalankan hidup dengan baik dan pergi dengan meninggalkan kebaikan. Kedukaan mengingatkan kita akan kefanaan hidup dan mendatangkan hikmat yang benar. Bersenang-senang tanpa mau merenungkan kesedihan akan membuat kita menjadi bodoh dan menghalangi pencarian kita akan hikmat yang benar. Sedang jemaat Tuhan, pengkhotbah mengajar kita untuk hidup dengan memikirkan
bagaimana kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Pada akhirnya setiap manusia akan mati, sidang jemaat Tuhan. Pertanyaannya untuk kita, warisan seperti apa yang kita tinggalkan untuk generasi kita? Jangan mencari hikmat di tengah dunia, karena semua orang sesungguhnya hidup dalam dosa dan kejahatan. Carilah hikmat dalam kerajaan Allah. Berbahagialah jika kita hidup di dalam hikmat Allah. Karena hidup kita, sidang jemaat Tuhan, akan terpelihara dan kita akan menjadi kaya dan kuat. Manakah yang lebih penting, sidang jemaat Tuhan? Kenikmatan atau hikmat Allah? Apa yang kita nilai berharga akan mengarahkan cara hidup kita. Kalau kita pandang Tuhan, semuanya akan seturut kehendak Tuhan. Tapi kalau kita cara pandang kita mengenai dunia ini, kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita perlu berhikmat dalam menjalani hidup, sidang jemaat Tuhan. Hiduplah dengan meninggalkan nama yang harum dan hikmat yang benar. Sebab hal itu memuliakan Allah. Dengan memuliakan Allah dan mengasihi sesama, kita memberi teladan yang baik bagi generasi berikutnya, generasi-generasi di kehidupan yang akan datang. Saya yakin dan percaya, sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita ini, nama baik harus dijaga. Nama baik keluarga, nama baik gereja, nama baik bangsa kita. Pepatah tadi mengajarkan kita, manusia meninggalkan apa? Sidang jemaat Tuhan, kalau sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan apa? Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama menjaga nama baik kehidupan kita, kehidupan gereja, dan nama baik Allah kita. Kita berikan yang terbaik untuk Allah, kita berikan yang terbaik untuk sesama kita. Dengan kita menjaga nama baik itu, kita yakin dan percaya kehidupan kita ke depan akan Tuhan tuntun, akan Tuhan arahkan, akan Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Segala masalah, pergumulan hidup akan dapat kita lalui, dan berkat-berkat Tuhan mengalir untuk kita, sidang jemaat Tuhan. Kalau kaki kita tidak sanggup lagi untuk berdiri, berlutut kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Kalau beban pikiranmu, hatimu penuh dengan kekecewaan, penuh dengan masalah-masalah yang berat, berdoa kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan, bukan menangis kepada dunia ini, sidang jemaat Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jawaban yang pasti. Mari, saya yakin dan percaya, sidang jemaat Tuhan, renungan kali ini memberikan pelajaran yang berharga untuk kita, bahwa nama baik lebih baik daripada dunia ini, dan hikmat yang kita cari hanya kita dapat dari Allah, bukan dari dunia ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami. Kami mau menjaga nama baik Allah, nama baik gereja, nama baik keluarga, nama baik bangsa kami. Kami yakin percaya hikmat yang benar berasal daripada Allah, bukan dari dunia ini, agar kami dapat melakukan terbaik seturut daripada kehendak Tuhan. Kami mau diajar oleh Tuhan, kami mau dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.